Saya ingin cerita, saudara, menarik sekali. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan komentar. Di satu kota kecil kami mengirim biku tertentu untuk dhamma kelas. Kemudian setelah biku ini memberikan pelajaran, ada umat yang memberikan komentar. Wah, pelajarannya biku itu tidak bermutu, gitu ya, tidak bermutu. Dilaporkan kepada kami. Saya kemudian diskusi dengan Bante Jyoti. Kita baik juga mendengarkan masukan, penilaian dari masyarakat. Apa kekurangan kita? Tetapi juga sebagai biku kita perlu mengingatkan kepada masyarakat yang mendengarkan khotbah, ceramah, dhamma kelas. Akhirnya kita omong-omong dan Bante Jyoti memberikan komentar. Biku kita memang hanya sedikit sekali. Dan yang sedikit itu tidak lebih dari 60. Harus melayani seluruh Indonesia dari Medan sampai ke Ambon, sampai ke Irian Jaya. Selain jumlahnya sedikit, yang sedikit itu juga tidak punya kemampuan yang sama. Bante Jyoti memberikan komentar. Kalau umat mendengar para biku mengajar dhamma, lalu dia memberikan komentar, wah, kalau biku itu sih pelajarannya nggak bermutu. Bante Jyoti memberikan komentar begini, kalau mau bermutu, yo dilakoni, ora mung dirungokake. Saya pikir bagus sekali ya. Itulah Buddhist wisdom, ibu bapak dan saudara. Jadi mendengar dhamma menurut ajaran agama Buddha, mendengarkan ceramah dhamma, sebetulnya yang didengar itu bukan suara yang berceramah dengan telinga, tetapi yang didengar itu adalah suara hatinya. Kalau Anda mendengar ceramah agama apa saja, sebagai orang yang senang dhamma mendengar ceramah dhamma, pada waktu saudara mendengarkan uraian itu, sebetulnya saudara mendengarkan juga ke dalam diri saudara. Saya sudah bisa menjalani apa belum ya? Kalau sudah, syukur, dipertahankan. Kalau belum, dicoba. Jadi kita mendengar ke dalam, membuat penilaian ke dalam, tidak menilai yang bicara. Kalau saudara menilai yang bicara, saudara tidak mendapat apa-apa. Wah, kalau Bante Utamo yang memberikan ceramah, hebat. Ya saya tidak usah saudara nilai. Apa gunanya saudara menilai saya? Hebat, jelas, runtut, mudeng saya. Sudah. Hanya itu. Saudara seperti ibu bapak dan saudara seperti juri. Seperti juri yang menilai pembicara. Oh, ini hebat, ini bagus, ini tidak bermutu, ini jelek sekali. Dan saudara tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu benar juga kalau Buddha Gautama mengatakan mendengar dhamma itu sulit. Meskipun sudah ada VCD, ada CD, ada kaset-kaset, mendengar dhamma itu sulit. Karena kebanyakan di antara kita mendengar suara yang berbicara saja, tidak mendengar hatinya sendiri, tidak mendengar ke dalam. Mendengar yang berbicara dan menilai yang berbicara, tidak menilai dirinya sendiri.
Tetapi apakah tidak boleh, Bante, memberikan masukan, memberikan saran supaya yang berbicara itu lebih bermutu? Oh iya, sangat boleh. Supaya para biku, para samanera juga bisa naik mutunya, oh iya. Tetapi sebelum Anda memberikan masukan kepada yang lain, menilai, memberikan kritik pada yang lain, nilailah diri saudara sendiri dulu. Setelah menilai diri sendiri, baru kemudian menyampaikan saran kepada yang lain. Kalau ibu bapak dan saudara hanya menilai orang lain, tidak pernah melihat ke dalam dirinya sendiri, tidak mendapat apa-apa. Cara mendengar Dhamma begitu. Di Thailand yang umat Buddhanya cukup banyak dan umat Buddha tidak pernah terputus, kalau para biku berkhotbah begini, ada naskah yang dibawa. Dia duduk di kursi atau duduk bersila. Ya, kadang-kadang tidak ada naskah dan tutup mata. Kemudian khotbah. Saudara-saudara, berdana artinya mengurangi kemelekatan, membebaskan diri dari keserakahan. Yang mendengar juga begini, tutup mata. Dia mendengar reaksi dirinya. Saya sudah bisa menjalani atau belum? Kalau bisa, syukur. Kalau belum, saya mulai. Jadi dia mendengar ke dalam. Ya, kalau di sini saya praktek begitu, khotbah tutup mata, buka mata, yang dikhotbahi habis. Pulang pelan-pelan. Mungkin hanya tinggal pengurus wihara, tinggal protokol saja, hilang. Tetapi ada gunanya juga, ada gunanya. Ya, yang berkhotbah tidak atraktif. Tidak bergaya seperti orang jual jamu, ya. Dia hanya menjelaskan Dhamma dengan tutup mata, dengan pelan-pelan. Yang mendengarkan juga dengan anjali, dengan sikap hormat, tutup mata dan mendengar ke dalam dirinya. Sebetulnya bagus, meditatif. Hanya bagi beginners, bagi pemula itu mungkin tidak menarik. Kalau saya khotbah begitu mungkin tidak payu mungkin, ya. Bahkan separuh bisa mengantuk, kalau sudah bosan pulang mungkin. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu dari cerita ini saya ingin mengingatkan, selain kita semua belajar, baik yang mendengar maupun yang berbicara, baik saya yang berkhotbah maupun Anda ibu bapak yang mendengar, marilah kita mendengar ke dalam diri kita. Sampai di mana kita menjalankan Dhamma, sampai di mana kita praktek Dhamma. Kalau belum kita jalankan, kita jalankan. Kalau sudah kita jalankan, ya kita tingkatkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik.